nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hendaklah senantiasa kita mensyukurinya. Termasuk salah satu bentuk mensyukuri nikmat tersebut adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari kunci untuk semakin dekat kepada Allah adalah dengan mempelajari akidah, tauhid, keimanan. Dan alhamdulillah ini yang kita pelajari di majelis kita ini, kitab tauhid dengan penjelasan dari kitab Al-Qaulul Mufid, karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah berlalu beberapa ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala di awal awal kitab Tauhid, dan telah dijelaskan, kita telah bacakan beberapa penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita lanjut. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatam. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang ingin melihat, arada an yanzura, ingin melihat, ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, wasiat Nabi alaihi salatu wasallam yang di atasnya ada khatamuhu, telah dikhatam. Khatam maknanya at-tauqi. Kalau at-tauqi di zaman kita artinya tanda tangan. Khatamuhu dia telah disahkan, bisa misalkan stempel. Artinya ini wasiat yang telah disahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi nanti akan kita jelaskan, karena ini adalah ungkapan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengungkapkan radhiyallahu taala anhu, ini adalah wasiat. Dan di situ ada di kalimat ini ada penjelasan yang akan kita bacakan insyaallah taala. Siapa yang ingin membacanya, falyaqra qaulahu ta'ala. Siapa yang ingin membaca wasiat tersebut, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan wahai Muhammad, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku bacakan untuk kalian apa yang Rabb kalian telah mengharamkannya atas diri kalian.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara tersebut sampai di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-153 surah Al-An'am. Yang disebutkan sebagai wasiat ini diawali dari ayat yang ke-151 sampai ayat yang ke-153 di surah Al-An'am. Dan ini di antara perkara yang penting untuk kita kaji sebenarnya. Ya, 11 perkara yang disebutkan diawali dari ayat yang ke-151 sampai 153. Dan ya, beberapa dari hal tersebut telah kita sebutkan di awal pembahasan. Ya, di awal pembahasan di beberapa muqaddimah atau ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala itu telah dijelaskan. Ada 11 perkara. Ya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan wahai Muhammad, kemarilah aku bacakan untuk kalian apa yang Rabb kalian telah mengharamkannya atas diri kalian. Yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'a. Ya, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, dengan sesuatu apapun masuk semua perkara, sampai perkara yang kecil tidak boleh. Ya, apapun itu. Sampai sosok yang terdekat dengan Allah pun tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah kepadanya. Ini yang kedua, tidak diperbolehkan durhaka kepada keduanya. Ini juga telah kita sebutkan beberapa ya penjelasan ya ulama kita terkait dengan ya birrul walidain. Kemudian ya yang ketiga, wala taqtulu auladakum. Jangan membunuh anak-anak kalian. Ini juga sudah lewat pembahasannya. Khasyata, ya, jangan membunuh anak-anak kalian min imlaq, dikarenakan karena takut miskin. Itu tiga. Kemudian yang keempat, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Jangan mendekati ya al-fawahish. Al-fawahish dosa-dosa besar seperti zina. Jangan mendekatinya. Ma dhahara minha wa ma batan. Yang nampak dari fawahish tersebut, dosa-dosa besar tersebut atau yang tersembunyi. Kemudian wala taqtulu an-nafs allati haramallah. Jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan illa bil haqq, kecuali dengan haknya. Ini yang kelima. Kemudian di ayat yang ke-152, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Yang keenam, jangan taqrabu malal yatim, mendekati, jangan memakan harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Ya, misalkan dikelola kebunnya anak yatim, dikelola kebun cengkehnya anak yatim yang masih kecil. Umumnya misalkan ya memiliki kemanakan sudah meninggal bapaknya. Anak miskin ini, fakir miskin ini atau anak yatim ini yang masih SD misalkan, ternyata ada warisan dari bapaknya misalkan cengkeh. Ya. Jadi omnya karena dia yang ya dia yang mendidik anak tersebut, menjaga anak tersebut, ya, dia mengambil dari kebun cengkeh tersebut billati hiya ahsan, sesuai dengan yang dibutuhkan saja.
Ya, sesuai dengan yang dibutuhkan, yang ma'ruf untuk mengurus ininya, apanya semua. Ya, jangan kesempatan mengambil, saya omnya, tidak boleh. Ya, sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia dewasa. Sudah berapa itu? 5, 6, ya yang ke-6. Kemudian yang ke-7, wa auful kaila wal mizan bil qist. Penuhi ya al-kail wal mizan, ya takaran dan timbangan dengan jujur, dengan adil. Ya, kalau kita menimbang juga sudah lihat pembahasannya di surah Al-Mutaffifin. Menakar, menimbang sesuai dengan takarannya. Jangan kalau hak kita minta dipenuhi, hak orang lain kita kurangi. Tidak boleh. Nah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah mengatakan, ini di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, kami kata Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang atau sebuah jiwa itu kecuali dengan kesanggupannya. Kadang kan kalau kita menakar, kadang ada saja yang lebih atau yang kurang sedikit. Nah, itu tidak mengapa. Ya. Karena sulit itu misalkan, ya, kalau mau ditakar persis semua, kilo literan itu sulit untuk ya bertepatan sebagaimana dia ya ditakar dari timbang di tempat lain. Kadang ada yang kurang atau yang lebih. Nah, kemudian wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berkata fa'dilu, maka berkata adillah walau kana dza qurba, meskipun ya engkau berkata untuk orang yang memiliki kerabat, hubungan kerabat denganmu. Berkata adil apapun itu. Dalam menghukumi kita harus berkata adil. Jangan kita berat sebelah istilahnya dalam menghukumi, dalam berucap. Harus senantiasa adil. Walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu. Wa bi ahdillahi awfu. Ini yang ke-9. Dengan janji Allah penuhilah. Ya, dengan janji Allah penuhilah. Masuk di dalamnya ya masalah ibadah dan yang lainnya. Kemudian di ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqima. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ya, ini adalah jalanku yang lurus. Hal-hal yang tadi disebutkan. Fattabi'uhu, ini yang ke-10. Maka ikutilah jalan tersebut, yaitu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili. Maka jika kalian mengikuti jalan-jalan lain tersebut, maka akan menjadikan kalian ya terpecah, ya menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian ditutup dengan ayat, demikianlah wasaqum bihi, Allah mewasiatkan untuk kalian la'allakum tattaqun. Jadi ada 11. Ini yang dimaksudkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting untuk kita ya mentadaburi surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Penting untuk kita kaji, untuk kita baca-baca bersama, pahami dan ya berawal dari apa terjemahan maknanya, kemudian kandungannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapa yang ingin melihat, ya siapa yang ingin melihat, ya dengan menggunakan ungkapan pertanyaan, siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi,
Ya, ini metode dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan hakikatnya juga dia ambil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan al-istifham huna lil hadzi wat tashwiq. Al-istifham yang ada di sini, kata tanya yang digunakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, siapa yang ingin melihat? Ini untuk memberikan dorongan dan memberikan motivasi, menjadikan seseorang memiliki keinginan yang kuat mengetahui apa yang akan disampaikan. Kan beda kalau dikatakan lihat ke ini wasiatnya Nabi. Tapi kalau dikatakan siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang akan terjaga dan semakin fokus dengan apa yang akan disampaikan. Man arada, siapa yang ingin melihat. Kemudian melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wasiat, dikatakan wasiat, dan wasiat di sini bermakna perjanjian. Dan dikatakan al-ahdu atau al-wasiyah kalau dia sesuatu yang penting. Jadi saat disampaikan, siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendengar dan paham apa itu wasiat, maka dia akan tahu kalau yang akan disampaikan ini bukan hal biasa. Siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, maka dia akan tersadar, sesuatu yang penting ini, wasiat, bukan hal biasa. Nah, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man arada an yanzur ila wasiyati Muhammad." Siapa yang ingin melihat wasiatnya Muhammad? Sering kita dengar melihat ataukah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sini disebutkan namanya langsung. Di sini ada fikihnya, ada pembahasannya disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapa yang ingin melihat wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengatakan wasiatnya Rasulullah, tapi beliau radhiyallahu taala mengatakan siapa yang ingin melihat wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebutkan namanya Nabi, menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beda pembahasannya saat di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan wasiatnya Nabi. Ini merupakan bentuk pengabaran. Bentuk apa? Pengabaran. Siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi, melihat wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pengabaran. Beda itu kalau misalkan ada sahabat yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat memanggil Nabi alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan di surah An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Di Al-Quran disebutkan surah An-Nur ayat 63, jangan kalian menjadikan seruan-seruan kalian kepada Rasul sama seperti di antara kalian, seperti seruan sebagian dari kalian kepada sebagian yang lain. Bagaimana biasa kalau kita memanggil teman kita, kadang sebut nama, kadang sebut nama. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kalau memanggil Nabi tidak boleh sebut namanya.
Ya, ini sering kita dapatkan ya di hadis-hadis jika kita dengarkan ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah." Ya, jadi para sahabat radhiyallahu taala tidak mengatakan ya Muhammad. Ya, karena ada larangannya. Nah, ada larangannya. Tapi itu kalau seru-seruan. Adapun jika datang dalam bentuk pengabaran, ya, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya mengatakan ini perkaranya luas. Ini yang ditunjukkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menyebutkan nama Nabi alaihi salatu wassalam karena datang dalam bentuk pengabaran. Nah, kemudian beliau menjelaskan rahimahullah taala allati 'alaiha khatamah, wasiat Nabi alaihi salatu wasallam yang di atasnya ada khatam Nabi, tauqid, ada khatam Nabi. Ini bukan berarti bahwasanya, ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini bukan berarti bahwasanya ya wasiat yang dimaksud adalah wasiat yang tertulis. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan demikian. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki wasiat yang tertulis dan sudah disahkan. Bukan begitu maksudnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewasiatkan ya sesuatu yang khusus, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Bahkan pernah Ali radhiyallahu taala anhu ditanya, ya, hal ahida ilaikum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'? Apakah pernah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sesuatu kepada kalian? Ali mengatakan radhiyallahu taala anhu, la, tidak. Ya. Tidak ada katanya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Akan tetapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yara anna hadhihi al-ayati qad syamilat ad-din kullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu melihat kalau ayat-ayat ini yang 151 sampai 153 ini telah mencakup ad-din kullah, mencakup seluruh ya sisi agama, artinya penting sekali. Faka'annaha al-wasiyah allati khutima 'alaiha atau khatama 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abaqaha li ummati. Seakan-akan dia adalah wasiat yang telah disahkan oleh Nabi alaihi wasallam dan ditinggalkan untuk umatnya. Ya, jangan sampai dia mempermasalahkan, kamu punya wasiatnya Nabi ini. Ya, tertulis, telah disahkan, tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Ini hanya ungkapannya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk menunjukkan akan pentingnya hal tersebut. Sebagaimana yang kita telah sebutkan makna wasiyah. Nah, dan wasiat yang dimaksud adalah yang kita sebutkan di surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah taala itu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu qala, dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Ya, aku pernah ya radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah ya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibonceng. Ya. Dibonceng dalam artian ya ala himar, di atas himar. Di atas himar. Apa itu himar? Pernah dengarkan kata himar? Apa itu himar? Di atas
Kalau di sini tidak ada himar. Dibonceng di atas apa? Di atas keledai, himar. Ya. Dan himar yang dimaksud di sini bukan himar wahsy, himar yang liar itu bukan. Tapi yang biasa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau di sini tidak ada himar, ya. Ini biasanya kita dapati ya di negara-negara Arab sana, ya, himar. Di atas himar. Faqala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Atadri, apakah kau tahu? Ini pertanyaan lain. Atadri, apakah kau tahu? Ya, atadri, kau tahu tidak? Nah, ini juga untuk memancing ya ketertarikan orang agar fokus. Atadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Ya, hak Allah atas hamba-hambanya artinya apa yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Ya, kalau dikatakan hak, ya lawannya kan kewajiban. Nah, hak Allah atas hambanya artinya apa yang Allah wajibkan atas hambanya. Ya. Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Ya, di awal kalimatnya bertanya, apakah engkau tahu apa haknya Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hambanya kepada Allah? Nah, Mu'adz radhiyallahu ta'ala mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah hamba-hamba tersebut menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah, artinya kewajiban hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kemudian, penggalan yang kedua, dan hak para hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Nah, di sini ada penjelasan yang penting untuk kita sampaikan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan. Nah, untuk penggalan yang pertama, hak Allah atas hamba-hambanya. Hak Allah atas hamba-hambanya artinya ma aujabahu alaihim, apa yang Allah wajibkan untuk hambanya. Dikatakan hak Allah atas hambanya, apa yang Allah wajibkan atas hambanya. Hak Allah atas hambanya
apa yang Allah wajibkan atas hambanya tersebut. Ya, itu hak Allah. Kalau dikatakan hak Allah berarti kewajiban hamba. Bagaimana sebaliknya? Kalau sebaliknya, nah sebaliknya dikatakan ya, hakul ibadi ala Allah, hak para hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita maknakan seperti penggalan yang pertama. Kalau di penggalan pertama kita katakan ya haqqullah 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya. Hak Allah berarti kewajiban hamba. Haqqullahi 'alal ibadi. Hak Allah artinya kewajiban hamba. Sekarang penggalan yang kedua ya, hak hamba atas Allah bukan bermakna hak hamba berarti kewajiban Allah. Tidak bermakna demikian. Nah, ini pentingnya ya, bahasa Arab itu diiringi dengan pengetahuan akan ilmu agama. Karena bahasa Arab tidak cukup. Kalau dengan hanya bahasa Arab akan keliru dalam memahami. Ya, penting kita pelajari juga ilmu-ilmu yang lain terkait masalah ya, ilmu agama yang lain. Syekh menjelaskan kalau hak Allah ini berarti kewajiban hamba. Tapi kalau hak hamba bukan berarti kewajiban Allah. Karena tidak ada yang ya mewajibkan sesuatu atas diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mewajibkan sesuatu atas diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah yang mengharuskan sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Makanya saya menjelaskan ya, bahwasanya Allah yang ya yatafaddal, Allah yang menetapkan hal tersebut untuk dirinya sendiri. Ya. Itu makna hadisnya. Nah, misalkan di surah Al-An'am ayat 40 ayat 54. Allah mengatakan, "Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah." Itu dia makna kataba. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Ya, Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya sendiri. Menetapkan atas dirinya ada rahmat, ada rahmat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Apa itu? Annahu man 'amila minkum su'an bijahalah. Bahwasanya siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan buruk karena kejahilan, thumma taba min ba'di, kemudian setelahnya dia bertaubat, wa aslaha, dan dia memperbaiki, fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu ya maha ya pengampun dan maha pengasih. Allah yang menetapkan untuk dirinya sendiri. Jadi itu makna ataukah perbedaan ya makna al-haq. Makna al-haq. Kalau hak Allah itu artinya kewajiban ya seorang hamba. Adapun kalau ya hak hamba atas Allah, maka ini adalah ketetapan yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, bukan hamba yang mengharuskan. Ya, jadi keliru kalau ada seorang mengatakan, saya sudah ya beribadah begini, harusnya saya dikasih begini. Ya, siapa kita yang mengharuskan sesuatu atas Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bahkan segala sesuatu yang Allah berikan, ya, jika kita memperhatikannya lebih rinci, maka itu semua datang dan merupakan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering kita baca, sering kita dengarkan. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seorang tidak akan masuk surga ya karena amalannya. Sahabat bertanya,
wala anta ya Rasulullah, sampai engkau pun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala ana, sampai saya pun demikian, tidak akan masuk surga kalau hanya karena amalan. Illa an yatagammadani Allah bi rahmatihi, kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmatnya. Jadi itu semuanya datang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu singkatnya dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian di sini disebutkan hak hamba, para hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa yang tidak menyekutukannya, tidak akan menyiksa yang tidak menyekutukannya. Di sini sangat jelas, Allah tidak menyiksa yang tidak menyekutukannya. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang dia tidak beribadah, dia juga tidak musyrik? Dia tidak beribadah, dia juga tidak musyrik. Karena di sini disebutkan ya, tidak musyrik. Bagaimana kalau dia memang tidak musyrik tapi dia juga tidak beribadah? Ya. Nah, saya menjelaskan ya, bahwasanya yu'adzab, akan diazab, man lam ya'budillah wa lam yusyrik bihi syai'a hal yu'adzab. Siapa yang tidak menyembah kepada Allah, tidak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, tidak menyembah, tidak juga menyekutukannya, hal yu'adzab, apakah diazab? Ya, Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan na'am yu'adzab, benar, dia diazab. Li'anna al-kalam fihi hadzfun, karena di perkataan tersebut ada bagian yang terhapus. Ya, maksudnya di sini hakul ibadi ala Allah, hak hamba, para hamba atas Allah adalah Allah yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Ya, Allah tidak mengazab siapa yang tidak menyekutukannya. Jadi ada kalimat atau bagian yang terhapus, ini banyak didapati dalam bahasa Arab. Ya, kadang ada yang terhapus dan ya ditakdir apa maknanya. Makna dari penggalan hadis tersebut adalah man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba, para hamba ya atas Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba. Allah tidak akan mengazab man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Siapa yang menyembah dan tidak menyekutukannya. Kalau di sini kan tidak disebutkan man ya'buduhu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan man la yusyriku bihi syai'a, man la yusyriku bihi syai'a. Ya, tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena hal yang ada sebelumnya itu sudah cukup. Salah satu dalilnya adalah disebutkan hak para hamba. Jika memiliki sifat hamba, maka dia harus beribadah. Ini salah satu alasan kenapa tidak disebutkan ya hak hamba, para hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan menyiksanya man la yusyriku bihi syai'a, mencukupkan dengan itu. Nah, karena kata ya'buduhu itu sudah terdapat pada kalimat yang sebelumnya. Nah, insyaallah taala kelanjutan dari makna hadis tersebut dan beberapa faedah untuk nas-nas yang ada ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.